Tunggu. Ini baru belajar nggih. Gimana? Iya, nggak apa-apa. Mbak, tolong jenengan buka linku sing anyar. Dicek kalau diklik. Wis muncul bro. Watch on the web instead. Sudah. Suaranya ya Makin lenggah beri ya, ke saya setting kan. Ini nanti mau ini tengah-tengah. Ya udah di luar dulu biar seger. Kelihatan gitu. Ayo. Di foto Mbak Wiwa. Kirim aku. Suaranya sama. Kok belum masuk?
Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes 1, 2, 3 dicoba. Suaranya belum Emang gitu. Jeda. Soalnya kan masuk sekarang. Mbak pindah nyuwun tulung jenengan dolan kene nek ana sing ngendika. Iya, enggak punya. Coba silakan aja. Kembali ke ruang guru. Akses ini. Oh, suaranya pakai bengong. Tiga. Ya, sedih tunggu. Ya Allah, tunggu dulu. Jam berapa tuh? 7:30 apa?
Kalau dikasih musik di
Wis masuk di situ semua. Ini setiap saja
Tes, 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 tes. Cek, cek, 1, 2, 3, dicoba. Belum. Udah kerekam. Oh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kalian semuanya. Semoga kalian semuanya dalam keadaan baik, sehat, tanpa ada halangan suatu apapun, dan kalian bisa mengikuti kegiatan MPLS yang diselenggarakan di SMP Negeri 2 Mungkit. Semoga kalian sudah duduk semuanya di rumah, sudah berpakaian rapi semuanya. Saya ucapkan selamat, kalian sudah diterima di SMP Negeri 2 Mungkit, sekolah tercinta yang nanti akan kalian bisa bergabung dengan baik. Baiklah, untuk kali ini kalian akan mengikuti pembukaan MPLS di SMP Negeri 2 Mungkit ini. Mari kita ikuti acara pembukaan dan sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah, Ibu Siti Hajar MPD. Kepada Ibu Siti Hajar MPD kami persilahkan.
Belum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang terhormat orang tua siswa kelas 7, 8, dan 9. Yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang terhormat Ibu Bapak Guru, staf tata usaha, dan seluruh siswa kelas 7, 8, dan 9 yang berbahagia. Perkenankan yang pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Siti Hajar. Tugas di SMP Negeri 2 Mungkit ini sebagai kepala sekolah. Alamat saya di Kalinegoro, Mertoyudan, Perumnas Kalinegoro, Jalan Nangka 2, nomor 3. Ibu, Bapak yang saya hormati, beserta seluruh siswa yang berbahagia, selayaknya kita bersama-sama bersyukur kepada Yang Maha Kuasa bahwa sampai dengan hari ini, Senin 13 Juli 2020, atas karunia-Nya kita semua masih diberi kesempatan untuk menghirup udara untuk kita bernafas, bangun tidur di pagi hari tadi, sholat subuh, mandi hingga tubuh kita segar, memakai baju bersih, makan pagi dengan nikmat, dan bersiap dengan gadget atau gawai atau handphone untuk menyambut tahun ajaran baru 2020-2021. Semuanya itu bisa kita lakukan dengan mudah karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, karunia-Nya, izinnya. Maka sebagai rasa syukur atas nikmat-nikmat tersebut, mari kita ungkapkan bersama-sama dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bapak, Ibu, dan seluruh siswa yang berbahagia, pertama-tama tentu atas nama seluruh warga SMP Negeri 2 Mungkit, kami ucapkan terima kasih kepada seluruh orang tua siswa kelas 7 baru atas kepercayaannya menyekolahkan siswanya di sekolah ini. Mari bersama-sama kita bergandengan tangan, bahu-membahu mengantarkan anak-anak kita untuk mendapatkan ilmu sebanyak-banyaknya sebagai bekal menghadapi masa depan yang kita semua belum tahu mereka kelak akan menjadi apa. Namun, dengan usaha maksimal, kita berupaya mengantarkan mereka mencapai apa yang orang tua sekaligus siswa ingin capai. Kepada seluruh siswa baru, siswa-siswi kelas 7 tahun ajaran 2020-2021, saya ucapkan selamat datang di SMP Negeri 2 Mungkit tercinta ini. Selamat menjadi siswa SMP. Sekarang, kalian bukan lagi anak-anak, tetapi kalian sudah naik statusnya menjadi remaja. Semakin bertambah usia, semakin besar tanggung jawab kalian. Kalian harus berupaya, berlatih untuk tidak lagi tergantung kepada ibu bapak kalian. Segalanya harus mulai kalian lakukan sendiri, apalagi untuk semua keperluan pribadi kalian. Mulai dari bangun tidur, tidak usah nunggu dibangunkan. Wudhu, untuk sholat subuh, membantu sedikit pekerjaan rumah, mandi pagi, ganti baju, harus bisa dilakukan sendiri. Makan pagi dan berangkat sekolah tidak terlambat, dan tidak ada barang yang tertinggal, serta tugas dari guru sudah dikerjakan sebaik-baiknya. Selain itu, sebagai siswa baru, saya yakin kalian sudah sedikit tahu bagaimana menjadi siswa SMP itu, yang informasi tersebut Anda peroleh dari kakak-kakak kelas kalian atau tetangga kalian yang sudah mengalami sebagai siswa SMP. Sekarang, kalian akan mengalami sendiri hal-hal tersebut oleh diri kalian sendiri. Kalau kemarin kalian memakai seragam merah putih, kini seragam kalian biru putih. Pelajaran yang harus dipelajari kemarin hanya 7 mata pelajaran,
sedangkan SMP kalian akan mempelajari 12 mata pelajaran. Demikian juga untuk guru yang mengajar di kelasmu dari hanya 3 orang. Sekarang Anda akan bertemu 13 orang guru. Kelas yang ada di SD 6, tetapi di SMP hanya ada 3. Tetapi temannya jauh lebih banyak karena jumlah kelasnya juga lebih banyak. Dan masih banyak lagi perbedaan-perbedaan antara menjadi siswa SD dan siswa SMP. Agar pemahaman bagaimana belajar di SMP Negeri 2 Mungkit ini segera kalian kuasai, dalam 3 hari ke depan, kalian akan mengikuti kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau disingkat MPLS. Dalam kegiatan ini nanti kalian akan menerima informasi tentang kurikulum, lingkungan sekolah, pendidikan karakter, hidup sehat tanpa narkoba, tata tertib sekolah, dan lain-lain. Ikuti kegiatan MPLS ini dengan baik agar rindu kalian untuk segera bisa bersekolah sedikit terobati. Ibu, Bapak yang saya hormati, dan seluruh siswa yang saya sayangi dan saya banggakan, kita semua tahu bahwa harapan kita akan belajar seperti biasa pada tahun ajaran 2020-2021 belum bisa terlaksana. Belajar dengan cara normal, belajar dengan cara bertemu satu dengan yang lain, bertatap muka antara siswa dengan siswa, guru dengan siswa, melihat dan mendengar canda tawa teman-teman kita, masuk kelas, melihat dan mendengar guru mengajar di kelas, berdiskusi dalam mengerjakan tugas, berebut mengacungkan jari untuk mendapatkan giliran awal tampil di depan kelas, mempresentasikan hasil diskusi kalian, mendapat tepuk tangan dan pujian dari guru melalui senyum yang mengembang dan acungan jempol karena hasilnya memuaskan. Mendapat tepuk tangan dari teman-teman adalah situasi dan momen yang sudah sangat-sangat ditunggu karena sudah hampir 4 bulan hal tersebut kita tinggalkan. Hal tersebut tidak bisa terlaksana dikarenakan selama ini kita masih bersama COVID-19. Mestinya hari ini kita sudah mulai masuk seperti yang kita inginkan, berangkat sekolah, dandan rapi, berseragam baru, diantar orang tua, bersepeda, naik angkot atau bahkan jalan kaki. Bayangan kami pun, Bapak Ibu Guru, akan menyambut kalian datang ke sekolah dengan tersenyum lebar, wajah berbinar, menyalami kalian satu demi satu, menyapa, menanyakan kabar, mengelus pundak kalian sambil mendoakan kalian di depan pintu gerbang sekolah pun harus kami pendam dalam-dalam dari hati kami, orang tua kalian di sekolah. Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, belum mengizinkan hal tersebut dikarenakan sekali lagi kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19. Namun demikian, COVID-19 tidak boleh membuat kita diam untuk tidak melakukan apa-apa. Tapi kita harus mencari jalan bagaimana caranya kita tetap belajar bersama-sama di tahun ajaran baru ini. Dengan tetap semangat, dengan cara yang tidak seperti waktu-waktu yang lalu, atau sekarang disebut dengan istilah new normal. Kondisi baru, tatanan baru, budaya baru di zaman corona ini. Hal-hal yang dahulu menjadi sesuatu yang baik bahkan berpahala, sekarang sampai dengan nanti corona berakhir kita harus hindari. Sebagai contoh, bersalaman, salat dengan saling berdekatan, berkunjung atau bersilaturahmi, berkerumun, dan semua hal yang secara fisik berdekatan dilarang. Istilahnya physical distancing atau social distancing. Indonesia sedang dirundung musibah, bahkan hal ini tidak hanya Indonesia saja, bahkan dunia dengan adanya virus Corona 19 ini. Semua sektor seakan lumpuh, tatanan kehidupan berubah, termasuk pendidikan. Namun harus tetap melaksanakan belajar mengajar sesuai aturan. Dikarenakan hal-hal tersebut di atas, maka pembelajaran tahun ajaran baru ini belum bisa dilakukan dengan secara tatap muka. Maka dari itu perlu kami sampaikan kepada seluruh siswa dan orang tua bahwa dikarenakan syarat diizinkannya pembelajaran tatap muka,
boleh dilaksanakan di suatu daerah ada 3 hal. Yang pertama, wilayah tersebut harus berstatus hijau. Yang kedua, pemerintah daerah mengizinkan. Yang ketiga, orang tua menyetujui siswanya belajar secara tatap muka di sekolah. Namun, 3 hal tersebut belum semuanya bisa memenuhi syarat karena wilayah Kabupaten Magelang saat ini statusnya kembali merah setelah beberapa hari yang lalu sudah menguning. Bahkan meskipun tahun ajaran ini sudah harus dimulai, tetapi kita melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring, dalam jaring atau online. Kalian saat ini telah memasuki dunia baru di sekolah lanjutan, yakni SMP, sehingga suasananya jelas berubah. Dari pertemanan, guru, lingkungan, budaya, tidak seperti yang dahulu Anda rasakan di SMP. Namun, kurikulum yang kita pakai sama, yakni kurikulum 2013. Kurikulum 2013 adalah kurikulum yang diterapkan di satuan pendidikan mulai tahun 2013 yang di dalamnya memuat kecakapan yang harus dimiliki peserta didik, yakni kecakapan abad 2001, abad 21. Seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 Ayat 20, pembelajaran adalah sebuah proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar dalam suatu lingkungan belajar. Jadi dalam sebuah pembelajaran tidak lagi berpusat pada guru, namun terjadi multi-interaksi sebagai berikut. Seperti pada Permendikmas nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses menyatakan bahwa pembelajaran yang digunakan menganut prinsip pembelajaran agar peserta didik memiliki kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan untuk hidup di abad 21. Apa sajakah kemampuan itu? Yang pertama adalah kemampuan untuk mencari tahu. Yang kedua, belajar berbasis aneka sumber, tidak hanya dari satu sumber saja, dari guru saja. Melakukan pendekatan ilmiah, pembelajaran berbasis kompetensi, pembelajaran terpadu, pembelajaran dengan jawaban yang kebenarannya multidimensi, keterampilan aplikatif, keseimbangan antara keterampilan fisikal, hard skill, dan keterampilan mental, soft skill. Mengutamakan pembudayaan dan pembelajaran peserta didik sebagai pembelajar sepanjang hayat. Pembelajaran yang menerapkan nilai-nilai dengan memberi keteladanan, ing ngarso sung tulodo, membangun kemauan, ing madya mangun karso, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran tutwuri handayani. Pembelajaran yang berlangsung di rumah, di sekolah, dan di masyarakat. Pembelajaran yang menerapkan prinsip bahwa siapa saja adalah guru, siapa saja adalah siswa, dan di mana saja adalah kelas. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran. Pembelajaran yang melatihkan keterampilan abad 21 sudah tertuang dalam standar kompetensi lulusan yang memiliki keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif. Keterampilan tersebut sejalan dengan kecakapan abad 21. Berikut pembelajaran kecakapan abad 21 terdiri dari kecakapan literasi. Literasi di sini dimaksudkan adalah literasi dasar, yaitu literasi baca tulis, literasi berhitung, literasi sains, literasi TIK, teknologi informasi dan komunikasi, literasi keuangan, literasi kebudayaan, dan kewarganegaraan. Yang kedua, keterampilan yang berpikir tingkat tinggi yang berisi antara lain berpikir kritis, kreatif, berkomunikasi, dan berkolaborasi, sedangkan yang terakhir adalah pengembangan karakter yang berisi antara lain tentang keingintahuan, inisiatif, kegigihan, adaptasi, kepemimpinan, serta keterampilan sosial budaya. Dari uraian
Di atas sangat tepat dengan apa yang dibutuhkan untuk hidup di abad 2021, yakni keterampilan TIK. Pembelajaran daring atau online learning maksudnya harus kita laksanakan mulai sekarang. Yang saat ini kebetulan masa pandemi COVID-19 sehingga menuntut kita tetap belajar meski tidak bertatap muka secara langsung dengan guru dan kawan-kawan kalian. Online learning ini menuntut kita harus kreatif mencari cara agar hal tersebut bisa terlaksana dengan baik, mengingat ada banyak hal yang mendukung keterlaksanaannya. Antara lain yang pertama, kekuatan. Guru dan peserta didik sudah terbiasa menggunakan smartphone. Yang kedua, peserta didik digital native, berkemampuan otak-atik sendiri dan mereka bisa melakukan. Yang ketiga, guru dan karyawan mahir menggunakan aplikasi komputer, sebagai contohnya Microsoft Office. Berikutnya, sebagian besar dari kita sudah memiliki akun Microsoft 365. Berikutnya, hampir semuanya memiliki akun Google. Berikutnya lagi, guru dan karyawan kompak. Guru mempunyai dedikasi yang tinggi dalam mendidik. Guru mempunyai skill komunikasi yang sangat baik. Guru mempunyai resources yang sangat baik. Buku paket pun sudah didistribusikan beberapa hari yang lalu. Sinyal internet cukup. Sedangkan kelemahannya adalah memang jer basuki mowo bio. Kita harus menyiapkan kuota internet yang cukup dan HP yang mendukung. Peluang yang bisa dan kita miliki adalah nanti dengan adanya pembelajaran daring ini akan mengedukasi mendidik kita bagaimana belajar secara digital. Yang kedua, edukasi pendidikan kepada peserta didik untuk lebih mandiri. Guru semakin berinovasi, guru mahir teknologi, edukasi disiplin digital literasi 21st century learning. Edukasi dalam etika berinternet, edukasi pemanfaatan teknologi untuk belajar menambah wawasan, edukasi disiplin dalam home learning, edukasi untuk tetap berkomunikasi yang baik menggunakan teknologi. Sementara yang menjadi ancamannya agak lumayan banyak. Apa contohnya? Yang pertama, kemandirian belajar peserta didik masih kurang. Maka mohon bantuan kepada seluruh orang tua untuk selalu membimbing, memotivasi putra-putrinya tidak menggunakan gawai atau gadget untuk bermain game dan lain sebagainya. Yang kedua, ada beberapa peserta didik yang belum ada fasilitas smartphone-nya. Hal ini bisa kita minimalisir dengan cara mereka berkelompok. Satu kelompok boleh maksimal 4 siswa, tetapi tetap harus menjaga protokol kesehatan. Yang ketiga, HP-nya diagem orang tua untuk bekerja. Keempat, tidak bisa tatap muka langsung dengan peserta didik. Yang kelima, spesifikasi HP yang berbeda-beda. Dan yang terakhir, handphone menjadi distraction atau menjadi penghalang, menjadi kendala dalam belajar karena anak-anak terganggu untuk selalu menggunakan HP untuk kegiatan yang kurang produktif. Meskipun pelaksanaan pembelajaran daring memiliki beberapa kendala yang terlihat di depan mata, namun tetap diupayakan pelaksanaannya sebaik yang kita bisa, dikarenakan sebagian besar daya dukung sudah kita miliki dan manfaatnya sangat dibutuhkan untuk hidup di zaman new normal ini. Pembelajaran daring tidak akan berjalan baik tanpa dimilikinya semangat literate dari kalian, peserta didik. Kalian akan memiliki wawasan luas bila menjadi generasi yang suka membaca, yang didukung oleh ketersediaan bahan bacaan yang melimpah di perpustakaan sekolah. Silakan pinjam buku sebanyak-banyaknya agar kita setingkat lebih tinggi derajatnya dibandingkan dengan anak-anak yang tidak suka membaca. Kegiatan tersebut akan kita laksanakan, akan didukung dengan kegiatan literasi sekolah atau GLS, Gerakan Literasi Sekolah. Akhirnya, sebagai penutup sambutan saya pada pagi hari ini, kita menyadari bahwa kita semua tidak ada yang siap menghadapi COVID-19 ini.
Masa pandemi COVID-19 yang berkepanjangan mengharuskan bagi kita untuk tetap bekerja, beribadah, dan belajar dari rumah. Kenyataan yang sangat mendasar adalah kita sangat rentan tertular. Kita tidak tahu siapa yang saat ini membawa virus tersebut. Maka dari itu, kita berupaya sekuat tenaga agar tidak tertular dengan menjaga kesehatan tubuh kita dengan cara selalu mencuci tangan dengan sabun. Bila tidak bisa, kita gunakan hand sanitizer apabila terpaksa. Makan yang cukup gizinya, istirahat juga cukup, pakai masker bila kita keluar rumah. Di balik kejadian ini, Bapak, Ibu, dan semua siswa, banyak hikmah yang dapat kita peroleh. Yakinlah bahwa di balik kesulitan pasti ada kemudahan yang dapat kita raih. Semoga COVID-19 segera raib dan kita bisa beraktivitas dengan normal kembali. Amin. Allahumma amin. Demikian kata sambutan saya. Sekali lagi, atas segala kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekaligus untuk kegiatan MPLS dan kegiatan tahun ajaran baru 2020-2021, mohon maaf, kami buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ibu Bapak sekalian. Selamat bergabung siswa-siswi sekalian dan selamat menikmati pembelajaran era baru, pembelajaran melalui WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan sekaligus acara pembukaan MPLS SMP Negeri 2 Mungkit yang telah disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah Ibu Siti Hajar MPD. Mohon maaf tadi saya lupa belum berkenalan. Nama saya Sri Murwati. Saya di sini sebagai pengajar Bahasa Indonesia kelas 7. Alamat saya Perumahan Tanjung Harapan E6 Banjarnegara Mertoyudan Magelang. Untuk selanjutnya kita ikuti doa yang akan disampaikan oleh Ibu Nisdae Umaroh SPDI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari Bapak, Ibu, serta peserta didik, kita bersama-sama memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kegiatan yang dimulai pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar, diberikan kemudahan, serta dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa alim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka a'la darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal maut. Ya Allah, ya Fattah, ya Razzaq, kami semua berkumpul dalam rangka pembukaan MPLS dan pembelajaran daring
SMP Negeri 2 Mukit tahun pelajaran 2020-2021 memohon kepadamu. Izinkanlah dan ridailah kegiatan kami dalam cahaya hidayah-Mu. Ya Allah, Ya Qadir, Zat yang menggenggam takdir kami. Izinkanlah anak-anak kami berikhtiar untuk meningkatkan kualitas menjadi peserta didik yang berakhlak, berbudi pekerti luhur, yang mampu mengantarkannya menjadi insan yang mulia, yang dapat meraih kesuksesan dunia dan akhirat. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Alim, bukalah mata hati dan pikiran kami dan anak-anak kami agar kami semua mau dan mampu menerima segala kebaikan-kebaikan dari siapapun dan kapanpun. Ya Allah, Ya Ghaffar, Ya Qahhar, ampunilah segala dosa kesalahan kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dan terimalah permohonan kami. Allahumma surna fa innaka khairun nazirin, waftah lana fa innaka khairul fatihin, warhamna fa innaka khairur rahimin, warzuqna fa innaka khairur raziqin, waghfir lana fa innaka khairul ghafirin. Allahumma ja'al awladana wa dhurriyyatina wa talamidina min ahli ilmi wa ahli khair, wa la taj'al wa iyyahum min ahli syarri wa dhayr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi doa yang telah disampaikan oleh Ibu Nisde Umaroh SPDI. Acara pembukaan MPLS kami tutup. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambutan saya tak masuk ke sini ya, sudah ke grup MPLS. Oh, iya.